Orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka salawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan, keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ini kisah nyata ya. Dia ke masjid, pas masuk masjid mau sholat, tiba-tiba ada orang yang datang lari-lari mengatakan, ya fulan, pulanglah, sekitar rumahmu kebakaran. Langsung dia bilang, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Loh, orang bawa informasi rumahnya kebakaran, malah dia bilang nggak mungkin kebakaran. Orang itu pun tinggalkan. Karena api makin besar, kembali lagi, ya fulan, pulanglah, rumahmu kebakaran. Dia jawab, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Orang ini pergi lagi yang ketiga kali mengatakan, dia bilang, saya lihat api sudah lebih tinggi daripada rumah semuanya. Kau percaya nggak percaya rumah akan kebakaran? Dia bilang tidak, rumah saya tidak akan kebakaran. Oh, yang bawa berita penasaran tanya, kenapa kau begitu yakin? Dia bilang, karena saya pada saat keluar membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan Nabi SAW menjamin orang yang baca ini dari tempat dia ucapkan itu dia akan kembali dalam kondisi selamat, apapun selamat di situ. Termasuk rumah saya tadi ucapkan depan rumah, berarti rumah saya tidak akan terbakar. Dia yakin dengan itu. Subhanallah, beberapa jam kemudian api reda, semua rumah orang terbakar kecuali rumah dia. Setiap keluar rumah jangan lupa doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Manfaatnya sangat luar biasa. Hadiah yang pertama, diberikan petunjuk dalam perjalanan. Kemanapun anda pergi selalu dapat petunjuk yang terbaik. Wa wuqita, diberikan perlindungan dari kecelakaan, dari keburukan, dari bahaya, dari godaan, aman. Wa kufita, diberikan kecukupan. Anda keluar untuk mencari rezeki, insyaAllah pulang sudah membawa kecukupan untuk keluarga. Yang keempat, syaitan tidak akan mendekati. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan akan bergeser, dia tidak akan berani mendekati karena sudah baca doa ini. Terus yang kelima, datang syaitan lagi, ada satu syaitan baru datang mau goda kita. Apa kata syaitan yang ada di samping kita? Kamu tidak bisa napain orang ini. Kalau kita mau masuk rumah kita sendiri, ada 3 hal. Siapa yang melakukan 3 hal ini, maka seluruh hidupnya, seumur hidupnya, dia tidak akan pernah kesempitan rezeki, tidak akan pernah merasa hati yang sempit, tidak pernah merasa tidak punya uang. 1. Apabila masuk rumah ucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang kedua, baca surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru masuk rumah. Maka seumur hidup kita, rumah kita akan penuh dengan berlimpahan rezeki. Allahumma amin. Kalau tidak ingin kecelakaan saat naik kendaraan, baca doa ini sebelum pergi. Ini merupakan salah satu doa yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk membaca pada saat ketika kita bepergian, baik menaiki sepeda motor ataupun mobil serta kendaraan yang lainnya, bertujuan supaya kita selamat dan terhindar dari kecelakaan. Berikut adalah doanya. Kalian harus baca sebelum berangkat sebanyak 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka atas izin Allah, kalian pasti selamat dan terhindar dari kecelakaan. Rutinkan membaca doa ini setiap hari agar kamu terbebas dari musibah, penyakit, dan keburukan yang jelek. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit, ya Allah kenapa saya begini, ya Allah kapan sembuhnya. Bacakan zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mempunyai penyakit yang tidak sembuh-sembuh, bacalah doa ini. InsyaAllah Allah akan menyembuhkannya. Bacaannya adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani. Dibaca 100 kali sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal bismikallahumma amutu wa ahya. Bas. Ada banyak doa. Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu Nabi sebelum tidur baca itu 3 kali beliau baca. Doa untuk meringankan siksa ahli kubur. Baca doa ini sebanyak 3 kali di atas kuburan mayit agar mayit tersebut diangkat dan diringankan azabnya. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azib hadzal mayit. Stop! Lakukan ini setiap bangun tidur selama 9 hari, insya Allah efeknya nggak main-main. Saat Anda bangun tidur, jangan langsung buka handphone lalu scroll atau cek notifikasi media sosial Anda. Sebaliknya lakukanlah hal ini. Yang pertama, ucap salam pada diri sendiri. Assalamualaikum. Setelah itu sebut nama lengkapmu dengan lembut sebanyak 3 kali lalu sentuh dada kiri kamu sambil ucapkan Qadarullah, Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya katakan, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, lahir dan batin. Ya Allah, jagalah hambamu ini, limpahkanlah rezeki yang deras seperti air Zam-Zam. Lalu bacalah surah Al-Fatihah. Insya Allah akan ada waktunya nanti kebahagiaan datang pada kamu bertubi-tubi sampai kamu pun bingung, dan Allah mengatakan ini sama kamu, ini tuh hadiah dari semua kesabaran kamu selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa share agar menjadi pahala jariah untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, umat muslim harus tahu, baca doa ini agar kuburan orang tua Anda bercahaya. Yang like dan follow, semoga dimudahkan masuk surga. Siapa saja yang membaca amalan ini ketika dia melaksanakan ziarah kubur, maka semua kuburan tersebut akan bercahaya dengan amalan ini. Dan bagi orang yang membacanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 1 juta derajat baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis baginya 1 juta kebaikan dan dihapus baginya 1 juta keburukannya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Berikut ini amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, semoga bermanfaat. Ketika ambil wudu, niatkan dalam hati. 1. Ketika berkumur, niatkan, Ya Allah, ampunilah dosa mulut dan lidahku ini. 2. Ketika membasuh muka, niatkan, Ya Allah, putihkanlah mukaku ini di akhirat kelak. 3. Ketika membasuh tangan kanan, niatkan, Ya Allah, berikanlah hisab-hisabku di tangan kananku ini. 4. Ketika membasuh tangan kiri, niatkan, Ya Allah, janganlah engkau berikan hisab-hisab di tangan kiriku ini. 5. Ketika membasuh kepala, niatkan, Ya Allah, lindungilah aku dari terik matahari di padang mahsyar nanti. 6. Ketika membasuh telinga, niatkan, Ya Allah, ampunilah dosa telingaku ini. 7. Ketika membasuh kaki kanan, niatkan, Ya Allah, jangan engkau gelincirkan kakiku nanti di jembatan Syiratul Mustaqim. 8. Ketika membasuh kaki kiri, niatkan, Ya Allah, jangan biarkan kakiku pergi di tempat yang engkau larang. Untuk musahabah diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ada satu lafaz tasbih yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat tinggi nilainya. Bagi siapa yang membaca tasbih ini meskipun hanya 1 kali, niscaya Allah akan memanjangkan umurnya, Allah memberikan kekayaan kepadanya, dan Allah menundukkan dunia untuknya. Semoga bermanfaat. Inilah doa taubat. Insya Allah taubatmu diterima oleh Allah. Bagi orang yang mau taubat, bacalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, terima taubat dariku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jangan lupa diamalkan, semoga bermanfaat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil